Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada malam hari ini merupakan malam perdana atau malam pertama kita belajar tahsin Al-Quran. Nanti kita bukan hanya belajar tahsin, kita juga nanti belajar sedikit makna yang terkandung daripada Al-Quran yang kita tahsin. Man aradallahu syai'an yufaqihu fiddin. Kalau ulama itu mau mengarang kitab, menulis kitab, mereka selalu membuat di atas itu, di muqaddimah paling atas di awal dituliskan itu hadis. Man aradallahu syai'an yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan kepada seseorang, maka Allah pahamkan ia dalam agama. Kalau Allah mengkehendaki kita paham agama, Allah kasih gerak hati kita ikut belajar tahsin. Berapa banyak kawan kita yang tak tertarik hatinya untuk belajar tahsin, kan? Berarti mereka itu belum ada gerak hatinya untuk mengikuti tahsin itu, kan begitu. Tapi kita Allah kasih gerak. Mudah-mudahan dalam hadis ini termasuk kita orangnya. Man aradallahu syai'an yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah pahamkan ia dalam agama. Mudah-mudahan kita itu. Jadi sumber hukum Islam itu, kesepakatan daripada ulama itu, yang pertama Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tak boleh kita ingkari walaupun satu ayat. Umpama aku percaya seluruh isi Al-Quran itu terkecuali satu ayat di dalam surah tersebut yang berbunyi, membacakannya bunyinya umpamanya Alif Lam Mim. Aku tak percaya itu. Kenapa? Karena tak pernah ku tengok ada ulama yang bisa memaknai Alif Lam Mim itu secara jelas tafsirnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu adalah ayat yang tak bisa ditafsirkan. Maka dia tak percaya dia. Maka orang seperti ini dianggap bukan lagi Islam. Mempercayai Al-Quran itu harus kafah dia, harus seluruhnya dia, Pak. Tak boleh tak kita percaya satu ayat, tak boleh. Kafir hukumnya. Kafir di sini keluar dari Islam. Yang kedua sumber hukum Islam itu hadis. Kalau Quran ini adalah mutlak, kalam Allah, firman Allah. Kalau hadis, dia itu adalah kalam Nabi. Ma udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Qaulan au fi'lan au takriran ba'da bu'atsar rasul. Segala yang disandarkan Allah, ya Pak. Segala yang disandarkan atau segala yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaulan ucapan, au fi'lan atau perbuatan, au takriran atau takrir, pengakuan atau diamnya Nabi, itu adalah disebut dengan hadis. Ba'da bu'atsar rasul, setelah Nabi itu diangkat menjadi rasul, itu namanya hadis. Kalau Quran ini kan kalamullah al-munazzalu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilisanil arabiyyah al-muta'abbadu bitilawatihi. Kalau Quran dia kalam Allah atau perkataan Allah, Al-Quran itu kalam Allah atau perkataan Allah atau firman Allah. Al-munazzal, munazzal itu diturunkan
secara berangsur-angsur maksudnya, munazzal. Nazzala itu artinya turun, tetapi turunnya itu perlahan-lahan, dia berangsur-angsur. Al-munazzalu bilisanil arabiyyah, dengan bahasa Arab yang fasih. Al-muta'abbadu bitilawatihi, berpahala kita Pak apabila kita baca tilawah. Tilawah itu artinya melantunkannya. Nah, jadi kalau ada orang bilang, ngapain kau baca Quran tuh? Mengerti kau rupanya yang kau baca tuh? Bahkan ada lagi orang bilang, percuma kau baca Quran, enggaknya kau paham apa yang kau baca tuh. Ini perkataan yang memang kurang bagus lah ini. Kenapa? Maka kita bisa jawab nanti. Kita katakan bahwasanya Al-Quran itu baru hanya sekedar dibaca saja sudah dapat pahala dia. Iya, walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf. Alif lam mim umpama. Udah dapat pahala kita kan? Satu huruf Allah balas 10 bahkan lebih. Balasan itu tergantung Allah, terserah sama Allah. Semua amal ibadah itu tergantung kepada niat kita kan. Ikhlas kita makin baik, tingkatan keikhlasan kita, maka semakin baik pahala yang dikasih Allah. Karena ikhlasnya ada 3 macam nih. Tingkatan keikhlasan ini ada 3 macam. Yang pertama dia Pak, ikhlas mengharap ridho Allah. Ini ikhlas terbaik lah ini. Yang kedua dia ikhlas mengharap dunia. Yang ketiga dia ikhlas mengharap akhirat. Ini yang mengatakan ini adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ikhlas mengharap ridho Allah ini tingkatan paling tinggi. Ikhlas mengharap dunia ini tingkatan di bawahnya. Ikhlas mengharap akhirat ini tingkatan di bawahnya juga. Contoh ikhlas mengharap dunia, kita baca surah Al-Waqiah dengan harapan supaya rezeki kita lancar. Ikhlas nggak kita? Ikhlas. Tapi harapan kita untuk apa? Untuk dunia, supaya lancar nanti urusan di kantor, supaya cair hari ini gaji umpamanya. Itu ikhlas mengharap dunia. Boleh nggak itu? Ya, secara syariat itu tak salah. Secara syariat itu tak salah. Tetapi secara tasawuf, secara akhlak itu perlu ditingkatkan. Kemudian ada tingkatan ikhlas selanjutnya itu ikhlas mengharap akhirat. Ada orang melakukan ibadah, baca Quran dia Pak. Dia ikhlas, tapi berharap dia untuk dimasukkan ke surga. Ini namanya ikhlas mengharap akhirat. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi yang terbaik itu adalah ikhlasnya itu mengharap ridho Allah. Paham Pak? Paham itu? Inilah kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Apalah contohnya? Contoh, kita ini kerja di suatu perusahaan, ya kan? Jadi tujuan kita bekerja itu ada yang pertama karena ingin gajinya aja. Nanti ketika dia kerja, selesai tugasnya, udah berhenti dia. Loyalitasnya nanti kurang. Itu bukan bagianku, nggak mau aku bantuin, iya kan? Ada dia kerja itu karena memang dia ingin naik pangkat, iya kan? Selain dia ingin gaji, dia ingin naik pangkat. Wah, itu cari-cari muka lah itu kan. Nanti yang tak kerjaannya pun dibantu, dikerjain. Ini kan beda ini. Tadi karena ingin gaji, tak mau dibantuin. Tapi kan ada orang ingin naik pangkat. Ini lebih apa lagi nih? Ada orang kerja itu terpaksa dia. Terpaksa umpamanya karena ada orang yang memasukkan, ada orang dalam. Jadi kerjanya itu mungkin sembraut begitu. Jadi kan beda-beda ini. Sama-sama kerja. Maka tingkat keikhlasan itu pun seperti itu dia. Makanya
Setiap amal yang kita kerjakan ini, kita niatkan itu yang pertama ikhlasnya itu karena Allah. Ikhlas itu tak ada yang tahu, Pak. Saya nggak tahu tingkat kedalaman ikhlas Bapak untuk belajar tahsin ini. Tak tahu saya. Begitu juga orang Bapak, tak tahu orang Bapak tingkat kedalaman ikhlas saya mengajar tahsin ini. Tak tahu. Kenapa? Karena memang ikhlas itu yang tahu hanya diri kita sama Allah. Bahkan ada malaikat di kiri dan di kanan, tak tahu dia. Raqib dan Atid itu nggak tahu dia mencatat ini hamba Allah ini ikhlas atau tidak. Pokoknya ketika dia melakukan ngaji catatnya ini amal baik. Ketika maksiat catatnya ini amal buruk. Maka oleh sebab itu mari kita niatkan dalam hati kita setiap amal itu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita yang pertama ini tahsin surah Al-Fatihah. Al-Quran ini terdiri dari 30 juz. Sepakat itu, Pak? Kalau ada yang nambahi, ada yang ngurangi, berarti termasuk yang tadi itu kan? Kemudian terdiri dari 114 surah. Udah pernah hitung, Pak? Al-Fatihah, Al-Baqarah, lanjut terus sampai surah An-Nas. Ya kan? Atau tengok ujung aja, udah Ustaz gitu kan? Kemudian terdiri dari 6.236 ayat. Ada ulama yang mengatakan 6.666 ayat, termasuk Syekh Nawawi mengatakan 6.666 ayat. Al-Quran yang ada di tangan kita ini 6.236 ayat. Saya sudah pernah hitung. Loh, yang mana Pak Ustadz? Itu sisanya kemana pergi? Apa dikorupsikan sama percetakan? Apa hafiz Quran kita yang ada di seluruh dunia tak bisa untuk memperbaiki itu? Atau kayak mana itu? Betulnya Qurannya itu juga ini semua. Cuman ulama kita berbeda-beda, Pak, mengenai nomor surahnya. Contoh Imam Malik mengatakan surah Al-Fatihah ini 6 ayat. Imam Syafi'i mengatakan 7 ayat. Termasuk bismillah itu ayatum minha. Satu ayat daripada Al-Fatihah tersebut. Itu contoh sederhana. Nah, contoh lain, ada ulama mengatakan bahwasanya ini hanya 1 ayat. Tapi ulama lain mengatakan, oh tidak, Rasulullah pernah berhenti 3 kali di situ. Satu di sininya, satu di sininya, satu di sininya. Ini berarti 3 ayat. Tidak kan, Pak? Tadi ada ulama mengatakan ini hanya 1 ayat. Tapi ada ulama lagi yang mengatakan, oh tidak, Rasulullah pernah berhenti membacanya. Ini jadi 3 ayat. Nah, situ dia. Ayat Qur'annya itu juga. Yang 6.666 ayat, tak ada yang ditambahinya itu, Pak. Itu juga ayat Qur'annya. 6.236 ayat, itu juga ayat Qur'annya, Pak. Tak bertambah, tak berkurang dia. Paham itu, Pak? Nanti kalau ada orang bertanya begitu, tengoklah Quran kita ini 6.236 ayat. Sementara yang pernah saya dengar 6.666 ayat. Maka kita sudah bisa memberikan pemahaman kepada orang yang belum paham itu. Contoh sederhananya surah Fatihah tadi, Imam Maliki mengatakan surah Al-Fatihah itu terdiri 6 ayat. Nah, sementara Imam Syafi'i mengatakan 7 ayat. Maka kalau kita bermazhab Syafi'i kan bismillah itu kan wajib dalam sholat itu. Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dijaharkan dia kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau ada orang baca Alhamdulillahi rabbil alamin, berarti dia bukan bermazhab Syafi'i. Lalu mana yang benar mazhab itu, Pak Ustadz? Banyak kali ada mazhab Syafi'i. Ini kita ngaji dasar ini, Pak. Belum masuk inti nih. Masih berkenalan ini kan.
Nanti kita tanya jawab nanti sedikit nanti. Kita tak usah pala lama-lama ngajinya. Kapan mata ngantuk, dah stop. Nah, gitu aja. Apa tadi? Ngantuk-ngantuk nih Zah. Kopi pun. Enggak, tak usah pun. Apa tadi yang saya bilang tadi terakhir? Nah iya, kok banyak kali mazhab Pak Ustadz? Contohlah Pak Ustadz. Ada yang bersentuhan yang bukan mahram, batal. Ada yang bersentuhan yang bukan mahram, tak batal. Itu baca mananya itu Pak Ustadz. Ada yang batal, ada yang enggak. Itu kan bertentangan. Terbalik itu. Saya mau kasih contoh sederhana. Ini uang 10.000 Pak. Contoh ini ya, ini bukan uang. Ini uang 10.000. Kita taruh di atas meja, Bapak pergi ke masjid untuk belajar tahsin. Bapak bilang sama anak Bapak yang 2 orang lagi nonton TV di rumah. Abang, adek, itu ada uang ayah tinggalkan 10.000 di atas meja. Iya ya, kata yang 2 tadi kan. Nah, ibaratkan contoh inilah dalilnya, uang inilah dalilnya. Anak Bapak itu yang 2 orang tuh, cara memahami dalil itu beda-beda Pak. Si abang apa katanya? Dek, itu uang yang tinggalkan ayah untuk jajan kita itu, Dek. Ah, enggak lah Bang. Itu untuk beli voucher. Karena kata ayah paketnya udah habis. Dalilnya 10.000. Anak memahami beda Mana yang betul nih Pak? Anak kita nih. Bapak tak bilang apa-apa. Ya kan? Insya Allah dua-dua benar. Nah, kita pun begitu. Ulama kita, Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu batal. Kenapa? Dalilnya surah Al-Maidah ayat 6. Aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh nisa, perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram, ya kan? Nah, yang mahram kita boleh sentuh, mak kita, siapa lagi? Anak kita, nenek kita, terus ke atas. Istri kita batal, karena ajnabilah dia, maka boleh kita nikahi. Jadi imam yang lain mengatakan tak batal. Kenapa? Walaupun Allah katakan di situ aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan, lanya itu kan 2 harkat, bukan 1 harkat. Kalau lanya 1 harkat, itu betul bersentuhan biasa. Tapi karena lanya 2 harkat panjang dia, aula mastumun nisa. Karena lanya 2 harkat, itu maknanya adalah dengan syahwat. Atau ada ulama memahami yang bukan mahram, dengan syahwat ya, atau berhubungan suami istri, ulama memahami. Nah, lalu apa kata Imam Syafi'i? Walaupun di situ ada bina musyarakah, bina saling, ya kan, saling bersentuhan maksudnya, tetap kita harus memaknainya secara zahirnya saja, kata Imam Syafi'i. Datang ulama lain membantah lagi, ulama mazhab lain. Tengok Rasulullah pernah sholat, tersentuhnya kaki Aisyah, dia tak uduk lagi. Lalu apa jawaban lagi Imam Syafi'i, ulama Syafi'i? Rasulullah itu khususiat kepadanya. Contoh Nabi itu boleh nikah sampai 11 istrinya. Kita tak boleh, hanya boleh dibatasi sampai 4. Jadi ada khususiat kepada Nabi. Contoh lain, sholat sunnah itu wajib bagi Nabi, bagi kita sunnah. Contoh lain. Apalagi? Dan banyak lagi contoh-contoh yang khususiat namanya. Maka berbeda ulama itu Pak. Kita pilih yang aman. Kita pilih yang aman, bersentuh udah batal. Ya kan? Andai kata tak batal, tak salah kita memperbaharui wudu, itu lebih aman. Makanya dalam hal ibadah, orang tuh lebih banyak bermazhab Syafi'i karena lebih berhati-hati dia, lebih ihtiyat dia namanya. Lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu hukum tersebut. Maka banyak bermazhab Syafi'i.
Contoh lain, kalau mazhab Syafi'i jual beli yang jumlahnya besar, yang nilainya tinggi kan ada ijab kabulnya. Saya jual, saya beli, itu kan lebih hati-hati dia. Dengan apa namanya, lafaz itu, ijab kabul itu. Jadi perbedaan di kalangan ulama itu tak menjadikan mereka sesat, selagi perbedaan itu adalah dalam hal furu'iyah. Ini perlu digarisbawahi. Tapi kalau perbedaannya usuliyah, tak boleh ditoleransi. Tapi kalau perbedaannya furu'iyah, tak masalah. Paham, Pak? Paham? Apa itu furu'iyah, Ustaz? Cabang fikih yang memang boleh ada peluang untuk berbeda ulama. Tak masalah itu. Tapi kalau dalam usuliyah, dalam hal ketuhanan, contoh ada orang mengatakan Allah itu 3 katanya. Tidak, satulah Allah. Mana mampu dia sendiri menciptakan, ada langit, ada alam, harus 3 lah katanya. Kalau ada yang seperti itu, maka itu tak bisa ditoleransi dia. Keluar dia pasti dari Islam, karena itu adalah hal yang usuliyah, hal yang prinsip dia, hal yang dasar dia. Jadi ilmu di dalam Islam ini ada 3 yang wajib, Pak. Yang 3 ini aja tuntas orang bapak pelajari, udah bolehlah orang bapak jadi kiai. Tapi tuntas pula ya. Yang 3 ini aja. Apa itu? Yang pertama adalah tauhid. Tauhid itu mengenal Allah. Kita kalau tak kenal sama seseorang, tak mungkin kita tegur dia. Tak mungkin kita kerjakan apa yang ia suruh. Tak kenal kita. Maka yang pertama kali itu kita harus kenal Allah dulu. Baru kita tegur Allah, kita sapa Allah, ya Allah. Kita minta tolong sama Allah. Baru kita mau mengerjakan apa perintah Allah. Mustahil kita tak kenal sama seseorang terus mau kita mengerjakan di perintahnya. Iya kan? Mustahil itu. Tak kenal kita sama seorang lalu kita akrab kali SKSD. SKSD itu hanya ada di FB Pro. Tahu itu, Pak? FB Facebook profesional. Tak kenal pun pura-pura kenal dia situ ya. Biar FYP. Jadi banyak juga orang gara-gara FB Pro itu kayak mendadak dia kan. Yang cacat, yang pengangguran, baguslah FB Pro itu. Cuman harus kita kontrol juga, Pak. Jangan sempat konten maksiat yang kita masukkan. Kalau sempat konten maksiat yang kita masukkan, meninggal dunia kita, konten kita tuh masih ada di situ. Maka terus ajab itu, terus dosa itu mengalir sama kita. Maka dosa itu pun ada dosa jariyah namanya. Dosa yang mengalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan pahala itu pun begitu juga. Ada pahala jariyah yang udah meninggal dunia kita terus mengalir dia. Apa itu? Impak. Ini masjid kita kayak gini, berimpak bapak 10 sak semen. Itu jariyah lah itu, mengalir lah itu. Selagi kita manfaatkan untuk tahsin. Contohkan sama orang yang tak baik, Pak. Bu-ibu, keluar rumah dia, rebonding dia kan, tak berjilbab dia, ngenceh dia sama kawannya. Tengok aku baru rebonding aku. Dulu yang keriting sekarang lurus, pucet pula warna merah, kuning, hijau, macam pelangi-pelangi katanya kan. Jadi tertarik kawannya. Oh iyalah, di mana kau rebonding? Di sana. Berapa harganya? 100.000. Rebonding juga lah aku, biar nampak laki tetangga itu. Rambutku yang apa ini? Itu kan dicontoh orang. Itu mengalir juga itu dosanya itu kan. Makanya kita bahkan ada pahala yang tak sadar kita pernah mengerjakan kebaikan itu, tapi ternyata ada pahala itu, Pak. Apa itu contohnya? Pernah rupanya bapak datang tahsin kemari pas malam minggu. Malam minggu ini? Oh, malam Sabtu. Pernah bapak tahsin. Jadi lewat bapak jalan kaki ditegur sama orang samping. Mau kemana, Pak? Mau tahsin, ada di masjid kita, mau menambah ilmu. Rupanya dengan bapak ucapkan itu tadi, tertarik dia. Oh, maulah aku ikut. Setiap malam apa aja, Pak? Setiap malam Sabtu. Oh iyalah, Pak, ikutlah aku.
ikut dia Pak dengan karena bapak tadi ikut tahsin itu. Itulah pahala yang mengalir sama bapak, yang tak bapak ketahui. Dicontoh orang kita Pak, dicontoh orang kebaikan kita itu. Makanya hati-hati kita mencontohkan keburukan pun begitu juga dia. Di mukaddimah aja dulu kita, jangan dulu masuk ke Fatihah ini ya kan. Harus ada pemanasannya. Baru nanti udah melep nanti mata kita, tahu melep. Udah ngantuk mata kita nanti, baru kita buka Fatihah ini. Biar tak jadi tidur. Gitu dia. Atau tanya jawab lah dulu, ada pertanyaan. Tapi jangan pulaknya payah-payah kali kan. Ada pertanyaan Pak? Tanya aja Pak, tak apa-apa. Sharing kita. Yang enggak saya ketahui mungkin orang Bapak ketahui. Yang saya ketahui mungkin belum orang Bapak ketahui. Sharing kita, muzakarah kita, saling tukar ilmu kita Pak. Supaya orang Bapak berilmu, saya juga dapat ilmu. Mungkin dari segi ilmu agama saya ada, karena memang saya fokus dalam belajar agama. Tetapi dari segi hal bermasyarakat, sosial, dari segi hal ekonomi dan lain, mungkin orang Bapak lebih hebat dari saya. Itu kita seringkan itu kan, bersama-sama hebat kita. Nanti orang Bapak ajarkan saya, ada keahlian segala macam. Itu pahala jariah juga, saya ajarkan orang Bapak ilmu. Jadi kita sama-sama semuanya. Mudah-mudahan pengajian kita ini istiqomah ini. Sesuai dengan namanya amal hidayah. Amal itu artinya perbuatan. Perbuatan itu dibagi dua, perbuatan baik. Tapi kalau udah masjid namanya amal, pasti perbuatan baik lah itu. Hidayah itu kan petunjuk. Ditunjuki Allah seseorang untuk melakukan kebaikan, untuk untuk menjadi hambanya yang baik. Itu hidayah lah namanya itu. Tak semua orang bisa dapat hidayah itu Pak, tak semua orang itu. Makanya saya katakan kemarin, ada orang yang tahu dia itu kebaikan, tapi belum ada hatinya tertarik untuk ikut melakukan kebaikan itu. Kenapa? Karena belum dapat petunjuk dia. Maka ada doa yang diajarkan kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan sama kami yang baik itu baik, bantu kami untuk melaksanakannya. Dan tunjukkan kami yang buruk itu buruk, yang batil itu batil, dan bantu kami untuk menjauhinya. Kadang ada orang tahu dia sesuatu yang baik, tapi tak tertarik hatinya untuk mengerjakan. Tahu dia ini salah, tapi masih dikerjakannya juga. Bahkan mencari pembenaran. Padahal sudah jelas salah, tapi masih mencari pembenaran. Kenapa? Karena belum beri Allah petunjuk ke dalam hatinya. Baik, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengantarnya itulah dulu untuk hari ini. Nanti pertemuan berikutnya masih ada juga lagi pengantarnya. Nanti kalau saya antar nanti semua di sini, tak ada lagi pengantar pada pertemuan berikutnya kan? Kita mulailah dulu sedikit dulu. Kenapa begitu penting belajar tahsin ini? Karena bahasa Arab ini beda sikit cara penyebutannya, beda maknanya. Contoh ketika kita berdoa, Allahumma ghafir lana dzunubana wa dzunuba abaina. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa orang tua kami. Atau Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna kan? Kalau huruf za-nya atau zu diganti menjadi jim, Allahumma ghafir lana junubana, yang betul zunubana ujung lidah ujung gigi, yang salah junubana. Allahumma ghafir lana junubana, salah cara penyebutan, maka maknanya beda. Ya Allah, ampunkanlah junub kami dan junub kedua orang tua kami. Mana berdosa junub itu?
Ya Pak, tak berdosa itu. Tak salah. Iya. Maka salah. Atau Allahumma ghafir lana janabana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira. Tadi yang betul zu, ya kan? Yang salah ju. Sekarang digantinya menjadi ja. Ya Allah, ampunkanlah tali timba kami dan tali timba kedua orang tua kami. Ada pula tali timba yang ini yang minta diampunkan. Maka salah dia cara pengucapan, salah makna, dan salah akhirnya pekerjaan kita itu belum sempurna. Itulah pentingnya tahsin itu. Apalagi dalam sholat wajib kita berbahasa Arab. Tak sah sholat kalau bahasa Indonesia. Allah yang maha besar, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maha pengasih maha penyayang, Raja hari kemudian. Padamu kami menyembah, padamu kami mohon pertolongan. Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang kau benci dan orang yang sesat. Berkenankan Allah maha besar, Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha tinggi. Sah nggak sholatnya? Tak sah. Makanya Bapak harus pandai bahasa Arab di dalam sholat, dan dituntut harus fasih dengan cara belajar tahsin. Kita mulai dari anak-anak udah ngaji gitu kan. Nah, terus. Maka tak ada tamat ngaji itu, Pak. Saya ini masih ngaji saya. Cuman kelasnya beda. Ada dulu kelasnya masih Iqra. Ada kelasnya pelancaran membaca, tak macet-macet lagi. Masuk kelasnya lagi menghaluskan kaji. Masuk kelasnya lagi, masuk kelasnya lagi, masuk kelas sampai masuk kelasnya membahas makna yang terkandung di dalam yang kita baca itu. Maka tak ada tamat ngaji. Profesor itu masih ngaji itu. Orang itu pula tak mungkin lagi ngajinya nyari guru kan. Pasti orang itu ngajinya belajar sendiri. Tetap ngaji kita. Maka beruntung kita yang Allah tunjuki hati untuk mau ngaji. Wa haffathumul malaikah wa khasyiathumur rahmah. Orang yang berkumpul di rumah Allah itu, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah. Dan orang yang berkumpul di rumah Allah itu, ini hadis Nabi di dalam kitab Arba'in Imam An-Nawawi yang menyusunnya. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah. Mereka itu berkumpul membaca kitab Allah, Al-Qur'an. Wa yatadarusuna bainahum, dan saling memperdengarkan atau saling mengoreksi di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah turunkan ketenangan ke dalam hati mereka. Tenang nggak Pak ikut ngaji nih? Tenang nggak? Tenang nggak? Lapang nggak hatinya? Berarti kalau hati masih belum lapang ikut ngaji, pertama belum ikhlas karena Allah, yang kedua masih teringat dengan hutang kredit Pajero. Ya, masih teringat dengan kredit Pajero atau kredit di bank atau yang lain sebagainya. Maka tatkala mengaji ini kita, kalau ikhlas, tenang hati kita, lapang hati kita, umur kita pun bertambah panjang Pak, sehat kita Pak. Perhatikan orang-orang yang rajin 5 waktu ke masjid itu panjang-panjang umur orang itu. Saya sholat ke masjid rata-rata itu pertama itu udah berumur semua Pak. Karena memang itu yang rajin ke masjid. Ya kan? Yang panjang umur orang itu. Mudah-mudahan kita juga panjang umur kita, bermanfaat kita. Khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu adalah panjang umurnya, baik amalnya. Wa syarrukum man tala umuruhu wa su'a amaluhu. Seburuk-buruk orang adalah udah Allah kasih umurnya panjang, buruk tingkah lakunya. Jadi biang kerok situ, ngabis-ngabisin beras saja. Kocik tak mau mati. Bosar, ngabis-ngabisin beras saja kan, menyusah orang pula lagi. Itulah yang seburuk-buruk manusia. Maka kita ingin menjadi manusia terbaik. Kita ingin tubuh kita nanti biar menjadi santapan cacing tanah, tapi nama kita tetap dikenang orang.
Bapak Polan dulu rajin ke masjid itu, baik orangnya, perhatian orangnya. Pak Irfan umpamanya rajin mengaji, walaupun dia memimpin yayasan Pondok Quran Al-Muflihun, tapi beliau masih mau mengaji, masih mau menggerakkan orang lain untuk mengaji. Dikenang orang sebagai orang yang baik-baik. Dan kalau orang mengenang kita sebagai orang yang baik-baik, maka disitulah kebaikan daripada apa yang kita lakukan akan kita terima. Baiklah, masuklah dulu ke sini. Kepanjangan nanti teringat pula Bapak. Besok mau kerja aku lagi. Jadi ketika kita mau membaca Quran itu, kita disunnahkan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipilih a'udzu saja sama bismillah saja, maka lebih afdol kita baca a'udzu saja. Kenapa? Karena dalilnya ada dalam Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka pintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang rajim, terkutuk, terlaknat, tercela, ya kan? Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka kita sunnah baca a'udzu. Kalau dipilih salah satu ya, a'udzu saja. Makanya kadang khutbah itu Jumat itu mau disingkatnya khutbahnya itu tak dibacanya bismillah itu ketika baca ayat. Baca a'udzu aja dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau Bapak dengar kayak itu berarti dia sudah belajar ini itu dia itu. Sudah tahu dia itu. Dan ketika Bapak nanti menyampaikan ayat Quran saat ceramah ataupun saat kata sambutan, pakai a'udzu saja, berarti Bapak itu sudah paham kajian kita hari ini. Tapi afdolnya lagi dua-dua dibaca. Bismillah ini dalilnya ada dalam hadis. Dalilnya umum. Kalau a'udzu dalilnya khassun, khusus dia dalilnya. Kalau bismillah dalilnya ammun, umum dia. Kullu amrin dibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, fahuwa ajzam. Setiap perkara yang bersifat penting, kalau tak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kurang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalilnya. Baca Quran penting enggak? Penting. Kalau tak baca bismillah, kurang dapat berkah. Makanya lebih afdolnya itu dua-dua dibaca. Tapi kalau mau pilih, pilih a'udzu saja. Kalau mau pilih, tapi kalau tak mau pilih, baca dua-dua itu lebih bagus. Dan bismillah ini merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Bacaan dalam sholat itu yang wajib itu, yang pertama takbiratul ihram. Inilah mesti fasih kita Pak. Allahu Akbar. Kalau di dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa versi cara membaca takbiratul ihram itu. Yang pertama Allahu Akbar. Ini yang terbaik. Ada juga Allahul Akbar pakai lam dia. Al-Akbar, Allahul Akbar. Ini ada juga ulama yang mengatakan boleh seperti ini. Yang salah gimana? Allahu Akbar, panjang ujungnya. Bar, maka maknanya salah. Bukan lagi Allah Maha Besar itu maknanya, tapi kandang onta itu maksudnya. Tak mungkin kita bilang Allah kandang onta, kan salah kan? Karena akbarun itu artinya kandang onta. Akbar artinya maha besar. Beda panjang pendek. Sama seperti kalimat aula mastumun nisa dengan aula mastumun nisa. Dalil wudhu tadi, kan gara-gara dua harkatnya ulama beda pendapat. Andai kata itu satu harkat, sepakat orang itu bersentuhan itu. Sampai ada ulama mengatakan, Allah Quran itu kan tak vulgar, tak mungkin Allah ceritakan di situ bersetubuh, kata ulama itu kan.
Maka itu maksudnya mau bersetubuh karena panjang 2 harkat, karena saling di situ, karena 2 harkat itu binanya, maknanya itu saling bersentuhan gitu. Sampai ulama ada membahas ke situ. Jadi beda panjang pendek, apalagi beda baris sudah fatal lah itu kan. Beda cara penyebutan tadi sudah kita bahas, seperti berdoa tadi, beda maknanya. Maka harus fasih kita. Ada huruf itu yang memang harus diletakkan dia di gigi. Bagi yang tak punya gigi, kayak mana ini Pak Ustaz? Tak ada gigi ini. Udah terlanjur dulu makan kepala kambing itu, copot gigi ikut. Maka apalah boleh dibuat Pak, buatlah sebisanya, insyaallah diterima Allah. Wa kullu mim bi ghairi ilm ya'maluhu mardudatun la tuqbalun. Setiap amalan yang dikerjakan tanpa didasari ilmu mardudatun la tuqbalun, ditolak amalan itu, tak diterima. Salat orang tengoknya salat dia, orang salat 2 rakaat ditambahin jadi 4 rakaat salat subuh. Tahu orang baru, biar dipuji mertuaku ini aku rajin salat, pikir dalam hati kan. Mertuanya sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, ditambahin jadi 4 rakaat. Biar lebih banyak bilangan sholatku daripada mertuaku itu. Mardudatun la tuqbalun, ditolak, tak diterima. Berapa rukun sholat? Mana katehe, tak tahu aku berapa rukun sholat katanya. Berapa rukun wudhu? Tak tahu aku berapa rukun wudhu. Berapa yang membatalkan wudhu? Tak tahu juga aku. Maka orang yang seperti ini tak diterima ibadahnya itu. Karena syarat sah sholat itu harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Harus tahu dia mana yang rukun, mana sunnah. Maka bahkan yang lebih parah lagi ditanya, berapa rukun mandi wajib? Tak tahu dia berapa rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib, pokoknya mandi-mandilah. Gak tahu aku berapa rukunnya. Maka ini tak sah ini. Harus tahu kita berapa rukun mandi wajib itu kan. Makanya semua harus dipelajari dia. Agama itu diwariskan, bukan diwarisi. Ayah kita dulu kiai, belum tentu kita juga jadi kiai. Ayah kita ustadz, belum tentu kita jadi ustadz. Memang harus diwariskan dia. Inilah upaya-upaya daripada pengurus pondok Yayasan Pondok Quran Al-Muflihun ini, Pak Irfan, ketua yayasan ini, mewariskan ilmu ini untuk generasi-generasi anak yatim dan duafa, digratiskan itu mondok di situ. Supaya nanti mereka itu menjadi orang yang berilmu. Pinomat bisa jadi tukang doa dia Pak, pulang dia ke Masjid Al-Hidayah nih. Masjid apa? Amal Hidayah nih, datang dia pulang, pinomat dia bisa doakan duri. Kalau bisa, semua orang bisa, saya yakin. Tetapi betul enggak? Nanti yang ada doa minta selamat, yang ada ujung-ujungnya bukan minta selamat. Minta datangkan wa selamat dari Jawa sana ujung-ujungnya, ya kan? Kenapa? Karena salah cara pengucapannya. Makanya untuk imam sholat ini nggak bisa orang sembarangan. Memang harus fasih, itu yang pertama. Kalau tak fasih, saya fasih sebagai makmum. Yang imamnya tak fasih, saya tak sah sholat berjamaah sama dia. Karena sholat bacaan dia tidak fasih. Makanya Bapak mencari khotib Jumat itu susah Pak. Kenapa susah? Tak sembarangan orang yang bisa kan? Ustadz ini tak bisa hadir, tak bisa hadir. Aduh bingung, kita siapa yang bisa nih? Kok sekedar maju ada berani? Banyak yang berani kan? Cuman pas enggak? Fasih enggak? Cocok enggak? Itu perlu dia. Yang pertama tadi takbiratul ihram wajib. Takbir yang mengharamkan. Apa yang diharamkan? Tadi kita boleh minum. Saat sholat tak boleh. Tadi kita cerita, saat sholat tak boleh, haram. Itulah maksud takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan Bapak bayangkan Allah itu besarnya sebesar gunung. Kalau Bapak bayangkan Allah itu besarnya sebesar gunung, Allah itu lemah. Apanya yang besar? Kekuasaannya. Tengok nih alam semesta ini bisa terbentang begini indahnya, begini luasnya. Siapa yang membentangkannya ini kalau bukan
Allah yang maha besar kekuasaannya, bukan zatnya yang besar. Makanya kita mengaji tauhid itu dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan kalian ciptaan Allah, jangan pikirkan bagaimana bentuk Allah. Kalau kita pikirkan bentuk Allah, tak sanggup kita, Pak. Tak sanggup. Jangankan bentuk Allah, bentuk ciptaan Allah saja tak semuanya bisa kita pikirkan. Contoh, ini AC yang keluar apa nih? Angin. Angin kan? Tapi anginnya dingin. Ayo kita pikirkan dulu bersama-sama apa warna daripada angin itu. Bagaimana bentuk angin itu? Dan di mana letak angin itu? Yuk kita pikirkan sama-sama. Bisa nggak Bapak pikirkan warna angin itu warna apa? Bentuknya kayak mana? Apakah seperti di TV-TV itu muter-muter gitu? Kayak mana, Pak? Bisa nggak? Tak bisa, aku tak bisa. Pecah otak aku. Qanallah Allah Subhanahu wa taala, tak bisa kita pikirkan bagaimana zatnya. Di sini paham? Oke. Yang kedua, tak jadi nih tahsin di malam nih. Pengantar aja ini kayaknya. Yang kedua, asal mau tahsin, ada aja yang mau dibahas kan? Yang kedua, yang wajib dalam sholat itu bacaan ya, bacaan. Karena rukun itu ada namanya rukun qalbi, niat. Ada rukun fi'li, perbuatan. Ada rukun qauli, ucapan. Yang kita bahas ini rukun qauli, rukun ucapan. Takbiratul ihram, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah kita tahsin ini duluan karena ini bacaan wajib dalam sholat. Tak lagi bersalahan nanti Fatihah kita kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tahiyat akhir. At-tahiyatul yang terakhir itu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut. Nah itu. Kemudian berikutnya salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kalau sholat pakai ruku. Tapi kalau sholat jenazah ditambahi panjang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat jenazah gitu ya. Tengok ke kanan, turunkan tangan kanan. Tengok ke kiri, turunkan tangan kiri. Nah, ada orang tengok kanan, tengok kiri, tak turun juga tangannya, potukkan sikit tuh. Turunkan itu. Ya kan? Jangan kuat kali marah dia nanti. Ataupun biarkan aja lah situ. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat akhir dan salam yang pertama. Ini salam ya kalimatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nengoknya, itu gerakan. Itu sunnah itu gerakannya. Ada gerakan yang sunnah nanti, ada gerakan yang wajib juga. Jadi bacaan sholat itu selebihnya daripada yang disebutkan yang 4 tadi itu sunnah semua, Pak. Baca surah pilihan sunnah. Sunnah itu boleh ditinggalkan, Pak. Boleh tinggalkan. Cuman ibarat kita masak kurang sempurna lah pula ininya kan. Apa namanya? Kurang sempurna garamnya. Kurang sempurna masakannya. Ada pertanyaan, Pak? Tanyalah dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas lagi ajan, kita lagi di rumah ini. Kebetulan kita ngambil wudhu, setelah siap kita ngambil wudhu baru berangkat kita. Ya. Misalnya sholat asar lah misalnya kan gitu. Iya. Nah di sini udah Allahu Akbar, baca Al-Fatihah lah misalnya gitu kan. Iya. Kita datang, itu kita perlu ucapkan niat atau langsung Allahu Akbar gitu. Iya. Alhamdulillah. Iya. Pertanyaan yang bagus ini dari abang kita ini. Bagus sekali ini. Niat itu wajib. Melafazkannya sunnah. Paham, Pak? Niat itu wajib. Melafazkannya sunnah. Usolli faradal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu melafazkan namanya kan? Lapas itu artinya mengucapkan ya, Pak.
Mengucapkan itu sunnah, niat itu wajib. Paham Pak? Paham ya? Saya ulangi. Melapaskan, mengucapkan niat itu sunnah, membacakan usul itu sunnah, berniat itu wajib. Apakah niat itu adalah lafaz itu? Tidak. Niat itu fis sudur, dalam hati dia. Bapak tadi dari rumah mau kemari itu karena niat. Nanti aku ngaji, wah tahsin ku dengar ini. Mana tahu ustadznya ganteng, enak lagi didengar. Mana tahu. Tapi kalau tak ganteng, tak enak nanti dengar, pulang aku diam-diam belakang cabut. Umpama gitu kan. Itu namanya niat itu. Itulah niat itu. Adapun kita ucapkan umpamanya, sengaja aku jalan kaki dari rumah ke masjid untuk dengarkan tahsin karena ingin nengok ustadz. Itu namanya lafaz. Adapun dalam sholat melapaskan itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab yang lain melafazkan itu tak sunnah. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan tak wajib lafaz itu, tak sunnah dia, tak sunnah ya, tak sunnah lafaz itu. Makanya orang yang bermazhab itu, bermazhab Hanafi itu, sholat orang itu langsung takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Katanya kan? Langsung dia angkat. Karena memang melapaskan tak sunnah. Jadi, adapun pertanyaan dari Bapak tadi, kita masbuk, itu namanya masbuk Pak, terlambat itu namanya masbuk. Apakah kita harus berniat? Niat tetap harus berniat. Melapaskan usolli, sunnah juga melapaskan usolli ya Pak. Orang lagi sujud di sini, datang kita berdiri. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ikut kita langsung sujud. Maka takbirnya 2 kali jadinya. Takbir yang pertama yang wajibnya, takbiratul ihram itu wajib. Takbir yang kedua takbir intiqal namanya. Itu sunnah. Takbiratul ihram itu wajib. Walaupun kita masbuk, kita harus tetap takbiratul ihram. Setelah kita takbiratul ihram, baru kita ikuti gerakan imam itu. Kalau dia sujud, ikut kita takbir sujud. Maka kita baca takbirnya jadi 2 kali. Kalau dia lagi berdiri, tak baca, tak lagi bergerak dia kan, tak sujud atau tak rukuk, maka kita juga takbirnya hanya sekali lah pula kan, takbiratul ihram aja. Gitu dia Pak. Sunnah juga, ya dibolehkan, disunnahkan. Lafaz itu kan untuk memperkuat niatnya itu. Adapun kita lapaskan itu supaya niat kita jadi tambah kuat. Makanya Imam Syafi'i itu berhati-hati memang dalam hal ibadah. Banyak orang bermadzhab Syafi'i itu karena memang lebih berhati-hati. Ulama lain mengatakan tak apalah dilapaskan, tapi dia mengatakan lapaskanlah supaya kuat hati, gitu dia. Ya Pak. Itu kan ada dalam Quran. Karena basmalah itu darinya umum. Umpama si imam tadi itu dia bermazhab Hanafi dia atau Hambali, sementara kan 2 itu kan nggak dibaca. Iya. Sementara itu kan keapilan itu luar biasa. Iya. Sementara si jamaah itu kan banyak. Iya. Pada umumnya kan imamnya Imam Syafi'i. Iya. Itu seumpamanya si imam tadi tak terbacakan yang 2 tadi, gimana iya. Si jamaah tadi itu? Madu atau apa gitu. Iya. Baik, pertanyaan ini bagus juga nih. Sebetulnya bukan nggak baca mereka, baca cuman sir, tetap baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sah ya Pak, sah kita bermakmum, tak masalah itu. Selagi memang dia punya dalil kan gitu, tak masalah itu ya Pak. Orang-orang dia bacanya itu bukan tak baca, itu baca, tetap baca, cuman tak kuat dia, tak ijaharkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka sah itu, tak masalah itu Pak. Tapi kalau bisa pula yang sepemahaman lah dengan kita kan, lebih afdal, lebih tenang jiwa kita kan.
Nah, karena wuduknya pun nanti entah beda pulanya lagi kan, nggak tahu kita kan. Oke. Dari bismillah, dari a'udzu kita dulu Pak, kita tahsin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pertama a itu di al-jauf, bibir. Huruf bahasa Indonesia itu udah itu. Baru ain. Ain itu namanya huruf halqi. Halqi itu artinya tenggorokan. Di sini letaknya. Bagaimana caranya meletakkan huruf ain itu? Ai, u, al-jauf, a, i, u, a, i, u. Nah, beda kan? Beda kedengaran. A, i, u, 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 a'udzu, 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 a'udzu. Bisa Pak? Bisa meletakkannya kira-kira? Kadang gini kalau bisa sama dia ain bersama terus jadi bisa jim itu kadang kan banyak juga sih kalau ya. Namun jual itu kadang sering juga. Iya. Iya Pak. Alhamdulillah hari ini kita belajar tahsin, itu yang mau kita baguskan tuh kan Pak. Iya. Itulah yang mau kita baguskan itu. Karena kita belajar tahsin, italah pemenangnya. A'udzu. Ini bukan ju, bukan zu, tapi zu. Karena saudaranya itu 3 dia kan. Za, ja. Beda tipis kan? Za, ja. Beda tipis Pak. Ujung, tengah, atas. Za, ja. Iya kan Bud? Beda tipis. Nah. Itu artinya berbeda semua. Beda itu artinya. Ja. Tapi huruf ini dipakai za, ujung lidah, ujung gigi. Pertama tadi di sini, kedua di sini, ketiga kembali di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy ini pun banyak saudaranya. Sa ujung lidah, sa, sya, so. Sa, sya, so. Banyak juga saudaranya itu. Pinomat Pak, surah Fatihah sama surah-surah pendek ini kita tahsin nanti Pak. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus sampai ke atas. Bila perlu sampai ad-duha. Pinomat itu kita tahsin. Mana tahu Bapak nanti yang disuruh membawa tahlil, udah mantap, bagus dia bacaannya. Sesuai dia dengan kaidah daripada ilmu tajwid. Kalaulah saya terangkan sama orang Bapak nanti, saya suruh mengingati, ini hukum bacaannya ikhfa, ini hukum bacaannya ijhar, hurufnya ada 6, ikhfa hurufnya ada 15, iklab hurufnya ada 1. Tambah pening orang Bapak, pening aku, minggu depan tak mau aku lagi ikut apa, ikut tahsin. Masa aku disuruh Ustadz itu mengingat-ingati ikhfa ijhar. Kita langsung praktek. Saya tak suruh orang Bapak mengingati huruf ikhfa sekian, ijhar sekian, iklab sekian, idgham sekian, apa artinya. Kita langsung praktek. Nah, langsung kita cara membacanya. Tapi tak semua lah pula ini kan, 30 juz nih. Mau tak tamat-tamat Pak. Mau sempat jenggot kita panjang kan. Hanya beberapa aja lah pula kan. Tapi kalau bisa ngaji itu konsisten ya Pak, supaya tak ketinggalan dia. Ajak kawan kita yang lain, yang kira-kira hatinya itu lembut, yang mau dia untuk ikut ngaji kan. Ketika kita ngajak orang, ikut dia ngaji sama kita dapat 2 pahala Pak. Pahala kita dan pahala dia karena kita ajak.
Bapak ajak 5 orang, berarti Bapak dapat 6 pahala, Pak. Oh, Bapak ajak 100 orang, mungkin tak belajar tahsin lagi kita. Gimana mentahsin sampai 100 orang kan? Secara umum aja lah kan. Berarti Pak intinya nih menghajar huruf. Iya, betul Pak. Makharijul huruf itu artinya adalah tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Tempat keluar huruf, iya, betul Pak. Kita belajar makharijul huruf. Nama disiplin ilmunya tahsin. Kalau bahasa Indonesia maksudnya membaguskan bacaan. Itu maksud daripada tahsin itu. Tapi kita bukan hanya belajar tahsin saja, tapi juga nanti kita maknai apa yang kita tahsin itu. Fatihah nanti kita bahas ini, Fatihah ini nanti mendetail. Apa maksud dari Bismillahirrahmanirrahim? Apa maksud dari Alhamdulillahirabbil alamin? Kita bahas nanti secara secara umum, secara baiklah, supaya Fatihah yang kita baca itu duduk dia, Pak. Pas dia. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tahu kita maknanya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Puji. Ketika seseorang memuji orang lain, kau cantik, kau indah, kau bagus, kau kaya, kau baik. Berarti pujian itu kembali kepada Allah, karena segala puji. Jika kita memuji seseorang, berarti pujian itu kembali kepada Allah, karena segala puji itu milik Allah, bukan milik seseorang ini. Kenapa segala puji itu milik Allah? Karena yang memberikan kecantikan itu Allah, yang memberikan kebaikan Allah, yang memberikan ketampanan Allah, yang memberikan kekayaan Allah, maka kembali kepada Allah. Kita bahas nanti insyaallah. A'udzu. Ayo rame-rame Pak. Sekarang di sini usahakan dia letaknya di sini. Sekarang di sini lagi. Sekarang di sini. Itu udah pas semua. Kalau ini kenapa di sini kita kurang pasih? Karena kita bukan orang Arab. Ada logat kita logat Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Logat kita logat Jawa karena kita orang Jawa. Ada orang Batak. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang Batak umpama. Macam-macam itu kan. Maka logat kita beda-beda dia. Jadi untuk mensetarakan logat ini supaya pas dia, ya itu tadi belajar tahsin ini. Nah, zu, ujung lidah, ujung gigi. Zu. A'udzu. Bukan zu ya, itu kasar. Berarti itu yang nomor 2. Ada zu, ada ju. Jangan pakai yang nomor 2. Jangan pakai zu, tapi zu. Lembut lagi. Lebih ke ujung lidah lagi. A'udzu. Malam ini tak saya tes lah ini satu-satu ya Pak. Malam pertemuan berikutnya lah saya tes satu-satu ya. Karena jam udah menunjukkan jam tengah 12. Kurang 2 jam. Iya. Saya paham Pak. Besok ada mungkin kita mau kerja. Tak lama-lama kita ngaji. Bentar-bentar aja. Istirahat. Ada mau istirahat. Dia kan capek kerja. Lama-lama kali pun ngaji. Ujung-ujungnya besok tak datang lagi. Kenapa? Oh lama kali Pak Ustaz itu, banyak kali ceritanya. Iya kan? Tak datang lagi. Saya tengok rata-rata udah merah mata ini saya tengok. Tapi karena saya tengok semuanya semangat ini. Semua semangat, semua serius. Memang orang-orang pilihan lah pula yang hadir pada malam hari ini. Makanya rasa ngantuk itu dilawan dia. Terlawan dia. Tapi yang satu ini aja kita tuntaskan malam ini ya Pak. Pertemuan berikutnya baru kita bismillah. Pertemuan berikutnya kalau memang memungkinkan 2 ayat 2 ayat, 3 ayat 3 ayat. Pokoknya satu kali pertemuan mesti harus lengket dia tahsinnya itu. Harus duduk dia tahsinnya, tak kesannya berulang-ulang nanti.
nanti udah tahsin udah, tapi kok nggak bagus juga bacaannya, karena main lewat aja. Pek, udah lewat. Ini lanjut pek, lewat. 5 kali pertemuan habis 5 surah. Tak ada maknanya Pak, tak lengket dia. Cuma hanya beberapa orang aja nanti yang dapat kan. Ini biar dia sikit, tapi kita rata kita dapat semua. Zu, bukan zu ya. A'udzu, ujung lidah. A'udzu. Lagi. A'udzu billahi minasya. Ya, ujung lidah, ujung gigi. Kalau bahasa Indonesianya S Y A, sya. Bukan sa, bukan sa, tapi sya. Iya, langit-langit lidah itu di atas dia. Lidah kita ditaruh ke atas. Sya. A'udzu billahi billahinya biasa aja. Itu cocok sama kita. Artinya tak ada yang berat cara pengucapannya. A'udzu billahi minasy. Mungkin syai'nya agak berat. A'udzu billahi minasyaitonir. Bukan to, tapi to. Memang huruf to itu kan? Bukan huruf ta, tapi to. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan razim, tapi jim. Kalau ada ban tulis, pertemuan berikutnya kita pakai ban tulis. Siapkan spidol 1, biar saya tunjukkan hurufnya itu yang mana dia hurufnya. Ketika dia bersambung seperti apa hurufnya, ketika dia sendiri seperti apa hurufnya, biar saya tunjukkan nanti, biar jelas ngaji kita ini. Mudah-mudahan ini semuanya nanti yang hadir sini menjadi imam besar di masjid-masjid ini nantinya. Kenapa? Karena sudah belajar tahsin, sudah bagus bacaannya kan. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya bertambah lagi, tambah ramai kita nanti. Mudah-mudahan, amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah agak seragam. Alhamdulillah. Tapi belum dites satu-satu ya. Umpama kalau dites satu-satu nggak ada yang tersinggung kan? Karena sebagian ada merasa gitu kan di tempat yang lain. Saya kan udah biasa imam saya, udah biasa bawa doa saya mimpin. Ketika dites ternyata ada salahnya, minder, tak datang lagi dia. Tak datang lagi, iya kan? Minder. Jadi orang yang baik itu bukan seperti itu. Orang yang mau dikoreksi tujuannya untuk baik. Karena koreksi itu ada 2 macam. Ada tujuannya untuk baik, ada tujuannya untuk menjatuhkan. Kita tak ada untuk menjatuhkan di sini kan Pak. Untuk membaguskan semua. Tak ada kita yang sempurna. Untuk membaguskan semuanya kan. Maka nanti kita satu-satu nanti kita tes nanti. Udah bagus semua, kita lanjut. Bagus, kita lanjut. Fatihahnya udah bagus. Alhamdulillah salatnya udah berkualitas. Pak Ustaz, bagaimana dengan ibadah salat yang kami kerjakan selama hari ini? Kami belum belajar tahsin selama hari ini. Apakah diterima Allah? Selagi Bapak mau belajar, diterima Allah. Tapi kalau tak mau belajar dan tak mau tahu, ada guru yang mau mengajarkan, tapi tak mau tahu, tak penting. Mardudatun la tuqbalu. Tak diterima Allah itu ibadah itu. Maka berdosa kita tak menuntut ilmu itu. Maka ilmu itu wajib dituntut. Ilmu apa tadi? 3 saya katakan tadi. Tauhid, fikih, akhlak. Tauhid, ilmu ketuhanan. Fikih, ilmu halal, haram, wajib, makruh, mubah. Akhlak, tata cara kita kepada orang lain, tata cara kita kepada Allah. Ilmu 3 ini yang wajib nih. Yang 3 ini aja pun kita belajar udah bisa lah Pak. Jadi malim sekampung kita. Tahu malim sekampung Pak? Jadi tokoh agama di kampung tersebut. Itulah malim sekampung kan.
Tauhid ini ibarat mata bisa nengok. Fikih ini ibarat anggota tubuh bisa jalan. Akhlak ini ibarat hati bisa tenang. Orang belajar tauhid tak belajar fikih, dia bisa nengok tapi dia lumpuh. Dia tahu Allah itu Tuhan, salat itu wajib. Tapi dia tak belajar fikih. Sehingga salatnya itu salah-salah. Ibarat bisa nengok tapi lumpuh. Orang belajar fikih, tak belajar tauhid, ibarat orang buta. Dia bisa jalan tapi tak bisa nengok. Dia bisa sholat, baca Fatihahnya bagus, tapi sholatnya ngambang. Tak merasa diawasi Allah dalam sholat itu. Pokoknya sholat lah. Ya kan? Kemudian orang belajar fikih, belajar tauhid, tak belajar akhlak, sombong. Debat semua. Belajar apa kalian malam Sabtu itu? Belajar tahsin. Itu pun gak belajari. Pelajaran aku kelas 1 SD-nya itu, katanya kan. Sombong. Maka 3 ini wajib nih. 3 inilah ilmu pokok. Itu aja lah dulu Pak barangkali ya kan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.